Oke sahabat sehat, ketemu lagi dengan kami dari unit pemasaran dan PKRS Rumah Sakit Ibnu Sina. Tetap kita bertemu di program Infus, Informasi Ibnu Sina. Kali ini kita berada di studio podcast kita. Kita akan berbincang dengan teman-teman dari teknologi informasi yang bekerja membangun sistem di Rumah Sakit Ibnu Sina. Oke, selamat pagi Mas Indra. Mas pagi Mufid juga. pagi. Gimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah terima komplain, sudah terima error-error pagi ini? Pasti ada ya. Kalau nggak gitu nggak afdol. Nggak afdol. Ya. Apalagi habis libur ya, panjang 2 hari. Nah, pasti membludak. Libur pun juga ada komplain masalahnya. Libur ada komplain juga. Oke, Mas bisa dijelasin sih kenapa tim teknologi informasi ini ada di rumah sakit? Apa bedanya dengan yang teman-teman yang di pengembangan di develop ya, untuk aplikasi-aplikasi lain? Ya, jadi begini, untuk zaman sekarang itu kan zaman digitasi, zaman yang mana kita dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi. Nah, tujuan dari teknologi informasi tersebut adalah untuk memudahkan pelayanan ke pasien. Jadi di sini peran dari unit teknologi informasi yaitu mengembangkan suatu sistem untuk memudahkan pelayanan dari unit pelayanan medis ke pasien. Begitu. Terus dari Mas Indra untuk seorang programmer nih, kekhususan di rumah sakit sama perusahaan swasta atau perusahaan non kesehatan itu apa? Ada bedanya? Ya kalau perbedaannya pasti berbeda ya. Kalau di developer itu pasti melayani banyak aplikasi dan di sana pun juga kompleks, lengkap. Mulai dari karyawan-karyawannya di sana itu kayak sudah tertata, mulai dari analis, kemudian ada database, kemudian programmer sendiri, ada penguji sendiri, ada implementator sendiri. Nah, kalau di rumah sakit kita ya pastinya kita menganalisa, kita membangun, kita memprogram, kemudian diujikan ke user gitu, seperti itu perbedaannya kalau ada di developer sama di sini. Tapi sama-sama kita membuat program. Samanya itu seperti itu. Cuman kalau perbedaannya ya pasti banyak perbedaan di situ. Kalau usernya berarti teman-teman medis ya atau ya, itu ya? Iya, yang menggunakan sistem itu. Jadi nunggu permintaan mereka atau ada inovasi dari teman-teman teknologi informasi ini lebih mempermudah gitu? Ya. Ada gitu juga? Ya, itu opsional sih. Jadi ketika kita memang nggak ada permintaan dari penambahan fitur dari sistem yang kita punya saat ini, nah coba sih kita analisis untuk zaman teknologi sekarang itu teknologi apa yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan rumah sakit dari sisi teknologi informasi. Nah, jika memang ada, ya coba sih kita terapkan. Kalau kita terapkan itu goal berhasil, oke, kita implementasikan seperti itu. Nah, kalau di Ibnu Sina sendiri nih, apa yang sudah dikembangkan oleh teman-teman teknologi informasi? Apa aja? Banyak. Cakupannya itu ya, My Ibnu Sina. Salah satunya My Ibnu Sina. EHOS, yang kita bahas tadi. SIM-RS. SIM-RS itu ya. Bisa diceritain Mas, untuk EHOS itu seperti apa nantinya? Nah, untuk EHOS sendiri sebenarnya awal mulanya EHOS itu dulu sekitar tahun 2016, 2017 itu kita pakai bantuan dari vendor ya. 2016 2017 kita pakai vendor, selanjutnya 2017 kita live memakai pergantian dari sistem lama. Sistem lama itu kalau nggak salah Promedica. Kemudian kita switch menjadi EHOS. EHOS itu lebih ke sistem berbasis web based, jadi bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja yang punya akses ke sistem tersebut gitu ya. Nah, kemudian dari EHOS sendiri mulai 2018 kita sudah lepas dari vendor. Dari 2018 sampai sekarang itu kita develop mandiri. Seperti itu. Jadi semua untuk pengembangan terus data semuanya udah sekarang ditangani dari teman-teman teknologi informasi ini ya. Iya. Terus kalau yang berikutnya yang ERM ya, ERM baru nih kayaknya. ERM baru tahun akhir tahun 2023.
22. Itu launchingnya apa namanya? Kita membuat perjanjian dengan vendor itu akhir tahun 2022, kemudian 2023 itu kita tahap implementasi. Karena yang paling susah itu ya ini implementasi ke user. Itu susah. Jadi dimanapun yang namanya digitasi itu yang susah itu membuat user itu familiar dengan era digitasi sekarang. Kan biasanya kalau sebelum ada ERM itu kan dokter, perawat itu manual pakai kertas. Nah, gimana kita mengalihkan itu dari hal yang konvensional menjadi digital. Itu susah banget gitu. tapi sampai sekarang masih jalan ya proses itu ya. Kita sudah jalan. Sudah transisi ke era digital itu. Tapi nggak mempersulit, malah mempermudah sih sebenarnya dengan aplikasi itu kan ya, teman-teman itu ya. Harapannya sih ya itu mempermudah pelayanan sebisanya kan. Ketika perawat nulis CPPT dan sebagainya itu kan manual. Nah, kalau kita ngetik, kalau kita setiap lembar baru pasien manual, itu berapa lama waktunya dibutuhkan. Tapi kalau pakai digital, tinggal copy paste dengan CPPT sebelumnya, copy insert ganti nama pasien selesai. Itu lebih ringkas, lebih cepat. Menghemat kertas juga. Tidak ada pengadaan kertas itu seperti itu. Kita jadi era digitasi. Resep juga pakai e-resep juga baru develop juga. Iya. Jadi di ERM itu ada e-resep. Ketika nanti pasien itu sudah diberi instruksi dari dokter obat, itu langsung masuk ke farmasinya. Jadi nanti pasien langsung ke farmasi untuk tebus obat itu. Jadi sekarang pasien udah nggak perlu dikasihin ini ya untuk rawat jalan, contoh rawat jalan atau IGD ya. Itu udah nggak perlu bawa kertas ke apotek untuk store itu nggak perlu ya. Mungkin ya buat penanda identitas pasien aja sih. Biasanya gitu. Beberapa itu pakai kadang orang itu salah nomor rekam medis gitu kan, makanya kita kasih penanda di situ. Untuk nomornya aja sama itu ya. Nah, yang terkait dengan aplikasi yang digunakan itu internal kan ya, e-host sama ERM sama e-resep itu internal kita ya. Nah, yang digunakan oleh masyarakat ini masyarakat Kabupaten Gresik untuk baik kontrol gitu, itu My Ibnusina ya. Nah, itu diceritain untuk mulai awal pengembangan sampai saat ini gimana My Ibnusina? My Ibnusina itu merupakan suatu aplikasi yang untuk memudahkan pendaftaran pasien rawat jalan. Jadi pasien kalau era dulu itu kan daftar itu harus datang ke rumah sakit subuh-subuh atau bahkan sebelum subuh malam-malam ya. Kita peringkas, jadi pasien itu dapat daftar secara online melalui aplikasi My Ibnusina itu dari rumah. Ya, tinggal klik aplikasi tersebut, kemudian register, tujuan poli mana, pasien sudah dapat nomor antrian yang akan ditunjukkan ke petugas, kemudian antrian tersebut nanti akan dipanggil di poli masing-masing. Seperti itu. Kayak gitu. Mungkin mundur lagi untuk pengembangan My Ibnusina. Itu awalnya itu bisa diceritain Mas Mufid untuk My Ibnusina itu dikembangkan teman-teman IT atau dari luar untuk vendor. Ya, untuk aplikasi My Ibnusina itu sebenarnya sama dengan ERM, cuma bedanya untuk My Ibnusina itu kita kolaborasi dengan vendor. Jadi vendornya di sisi front end-nya, ya kemudian kita membantu di sisi back end-nya. Back end itu ibaratnya engine-nya aplikasi. Jadi aplikasi itu bisa digunakan kalau engine-nya benar gitu. Kalau front end itu sebatas kayak tampilan. Ibaratnya kalau sepeda motor itu desain sepeda motornya bagus, nah engine itu mesinnya. Nah, kita membantu dalam menganalisa engine-nya itu agar aplikasinya dapat bekerja secara maksimal seperti itu. Terus kalau aplikasi kan khusus untuk rawat jalan ya, masyarakat bisa dari mana saja, kapan saja untuk daftar. Untuk mereka daftar ke Ibnusina menggunakan My Ibnusina, itu bisa dijelaskan Mas dari tahap awal sampai mereka dapat nomor antrian itu seperti apa? Ya, kalau pasien itu langkah awalnya itu ya pasti kita cari di Play Store ya. Di Play Store dulu cari, ketik di situ ada namanya My Ibnusina, kemudian download. Setelah di download nanti
pasien itu nanti meregistrasi dulu untuk identitasnya di situ, kemudian buat nomor password. WhatsApp ya. Pakai nomor WhatsApp. Iya, pakai nomor WhatsApp juga ya. Untuk verifikasi kode OTP-nya biar nanti tersimpan di situ. Kemudian setelah udah registrasi, kemudian pasien login dulu. Setelah login nanti pilih menu poliklinik. Nah, nanti disitulah nanti tempat pendaftaran. Jadi khusus untuk yang di MyIpnuSina itu khusus untuk pasien lama, bukan untuk pasien baru yang sudah pernah periksa di sini. Jadi kan sudah memiliki nomor nomor kartu atau nomor KTP. Di situ bisa bisa daftar lewat KTP atau nomor rekam medis pasien di situ. Jadi nanti identitasnya kayak nomor RM atau nomor KTP dimasukkan, kemudian pilih kliniknya, penjaminnya di situ bisa BPJS umum atau penjamin lainnya. Ya, di situ bisa. Kemudian pilih dokter yang prakteknya sesuai jadwal. Misalkan hari Senin itu ada jadwal ini, kemudian hari Selasa ada dokter ini, tinggal pilih aja nanti si pasien itu. Kemudian dari situ setelah semua terisi tinggal simpan aja, nanti akan muncul kode booking kalau sudah berhasil. Nah, setelah kode booking, sebelum itu kalau dokter nih memilih dokter, jadi itu diupdate tiap hari Mas ya? Ya. Jadi teman-teman sama pelayanan medis. Ya, jadi untuk jadwal dokter sendiri itu kita sudah terkoneksi dengan Hafiz ya. Hafiz itu yang memanajemen kepegawaian dokter dari jadwal dokter dari yang menyesuaikan jadwal dokter nanti si aplikasi Hafiz punyanya BPJS itu. Jadi setiap hari mungkin real time lah kita untuk update sesuai dengan jadwal di Hafiz agar tidak ada kesenjangan nanti ya. Nanti BPJS-nya dokternya ada, di aplikasi kok nggak ada, nah, seperti itu. Oh, ini aplikasi ini MyIpnuSina yang terintegrasi ke BPJS ya. Kesehatan. Ya. Betul. Gimana mengintegrasikan itu? Apakah semua rumah sakit sama atau gimana? Ya, pada dasarnya semua rumah sakit itu diberikan hak akses Cons ID ya, namanya Cons ID untuk bisa melakukan bridging dengan sistemnya BPJS. Cuma sebelum Cons ID itu diberikan, terlebih dahulu rumah sakit itu dites dulu untuk menyelesaikan beberapa katalog yang ada di web service itu. Kira-kira sudah lolos enggak? Nah, kalau sudah lolos baru nanti dikasihkan Cons ID Production yang bisa langsung connect dengan aplikasinya BPJS itu. Jadi yang ngevaluasi dari pihak BPJS Kesehatan melihat sistem kita nih di MyIpnuSina. Betul. Di bridgingnya itu, di bridgingnya itu ya. Jadi bridging itu integrasi ya. Mengintegrasikan. Nah, dalam proses pembridgingan itu apabila kita lolos UAT itu user acceptable test, yang dimana dalam UAT itu ada beberapa dokumen yang harus diisi. Kalau kita lolos ya kita dapat Cons ID Production itu. Enaknya apa kalau kita sudah bridging itu segala sesuatu yang aktivitasnya melalui aplikasi BPJS kita bisa pangkas melalui sistem kita sendiri, seperti itu. Misalkan untuk pembuatan nomor SCP ya, pembuatan nomor SCP itu kalau kita masuk Vikrem itu kita harus mengisi nomor rujukan, kemudian identitas pasien dan lain sebagainya. Itu kalau aku kira-kira kalau pembuatan manual itu sekitar 1 menit ya. Nah, kalau kita bridging itu hanya cukup waktu 10 detik sudah bisa, seperti itu. Jadi lebih mempercepat pelayanan pasien dari segi administrasi sih itu. Oh, jadi MyIpnuSina ini ya satu dia pasien umum tapi dia udah pernah kesini, udah punya rekam medis. Yang kedua adalah pasien BPJS Kesehatan. Jadi contohnya dari puskesmas A, dia dirujuk ke sini, mereka melakukan pendaftarannya bisa online MyIpnuSina. Walaupun mereka tetap menggunakan aplikasinya BPJS Kesehatan ya. Iya. Itu milih salah satu atau gimana? Milih salah satu opsional sih, Mas. Milih salah satu. Jadi bisa pakai aplikasi kita MyIpnuSina ya. Itu bisa download yang tadi dijelaskan, download di Play Store atau juga bisa download juga di Play Store Mobile JKN. Itu kalau Mobile JKN tinggal nanti sudah ada muncul itu rujukan kemana, tinggal diklik nanti langsung otomatis terdaftar di sistemnya kita seperti itu. Nah, kalau di pasien BPJS Kesehatan baru nih, kan dia belum punya rekam medis, itu bisa menggunakan aplikasi MyIpnuSina. Pakai kalau yang BPJS pakai Mobile JKN. Oh, pakai Mobile JKN. Kalau yang
My Ibnusina belum bisa. Indonesia belum bisa ke situ. Karena ada beberapa asesmen pelayanan yang harus diisi di awal pendaftaran dulu sih. Jadi pasien baru itu ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Setelah itu baru diarahkan ke Poli. Bawa ke Poli. Nah, setelah mereka daftar dengan aplikasi My Ibnusina, mereka kan nggak perlu membawa dokumen-dokumen lagi ya. Nah, Semuanya udah udah masuk di dalam aplikasinya Iya, kita kan. betul. Nah, setelah itu datang ke sini langsung ke pendaftaran ya. nanti ngambil antrian untuk check-in online. Jadi pasien itu datang ke sini untuk check-in online-nya itu tadi. Kode bookingnya kita check-in dulu di APM. Di APM. Ya, untuk bisa masuk ke Poli. Nah, ke Poli. Ya. Dan itu harus juga si pasien tahu juga nama dokternya ya. Nggak perlu. Oh, nggak perlu ya. Kode booking atau barcode-nya itu tinggal di scan aja di mesin anjungan mandirinya. Ya. Berarti nanti ada tutorial pendaftaran online My Ibnusina, tim IT udah nyiapin itu, ada ya? Ada di buku panduan di situ juga ada di My Ibnusina itu. Untuk alur-alur pasiennya itu harus kemana, kemudian nanti harus setelah dari pendaftaran itu harus kemana, nanti ada tutorialnya di situ. Nah, terus yang terkait ini Mas, ini aturan berarti aturan dari BPJS setelah kita datang ke Ibnusina fingerprint. Ya. Nah, bisa pasti. dijelasin untuk fingerprint ini gimana? Ya, jadi ya itu tadi kalau pasien itu daftar online itu nanti kan menyerahkan seperti ini ya, kode booking. Oh iya, ada seperti contohnya. Kode booking. Nah, kode booking ini nanti diketikkan atau di-scan di APM. Setelah dikatakan nanti akan muncul aplikasi fingerprint. Nah, aplikasi fingerprint nanti otomatis mengetikkan nomor kartu pasien, kemudian pasien tinggal menempelkan alat fingerprint yang ada di APM itu. Tempelkan, nanti diverifikasi oke, udah langsung ke Poli nanti. Ya. Gitu. Nah, gitu. Itu wajib ya Mas ya, memang Wajib. untuk fingerprint itu wajib ya. Seluruh Pasien peserta BPJS Kesehatan harus fingerprint. Oh ya, Wajib. kemarin katanya informasi dapat ini ya, penghargaan dari BPJS Kesehatan. Oh, itu. yang Ya, konsisten, alhamdulillah untuk terkonsisten. area Karesidenan Lamongan, Gresik sama Bojonegoro kita untuk antrian online-nya itu tembus sampai 96%. 96 dalam artian untuk Dalam artian pengiriman bridging kita sukses untuk pengiriman pasien itu ya. Jadi data antrian kita tuh langsung termonitoring oleh BPJS. pihak BPJS. Ya, itu. Kemudian untuk penggunaan mobil JKN juga terbanyak itu ada sekitar, kalau terakhir kemarin itu ada 187. Ada 187 itu menggunakan aplikasi mobil JKN. Cuma itu kita masih jauh dari target ya. Targetnya itu kan 25% dari total pendaftaran. Benar-benar. Gitu. Itu satu apresiasi berarti ya. Iya. Apresiasi ya. Apresiasi, Teman-teman itu harus tiap hari mengedukasi masyarakat Betul. bahwa Iya. harus melakukan pendaftaran Pendaftaran online online. dan fingerprint itu ya. Iya. Tingkat kepatuhan kita juga bagus berarti Mas. Untuk dari segi BPJS nih melihatnya. Ya, responden kita ya. Untuk kepatuhan kita juga, kita kemarin juga selain pertama itu kan kita penghargaan itu apresiasi terhadap kelancaran penggunaan mobil JKN itu ya. Itu. Terus kemudian yang kemarin juga ada apresiasi lagi terkait BPJS terkonsisten. Oh iya, konsistensi bridging data dengan BPJS. Jadi kita semua sistem aplikasinya BPJS insya Allah kita sudah terkoneksi ya, terbridging itu tadi. Makanya Oh iya, Mas Mufid juga ini ya, jadi pembicara juga ya, salah satu diundang juga untuk ngasih ini ya. Iya, pernah di Hotel Horizon kemarin itu. Itu untuk ke siapa? Semua praktisi rumah sakit di area Gresik Lamongan ini. Regional kita. Berarti kita harus memberi contoh gitu ya. Kan mereka ada beberapa yang kesulitan integrasi antrian online-nya dengan sistemnya BPJS. Kendalanya di mana? Nah, kita best practice sharing Di pertemuan acara itu. Wah, berarti kita udah lumayan cukup ya. Ya, alhamdulillah kita Perkembangan kita ya. Ya, penghargaan, salah satu penghargaan kan itu. Oke, Mas. Nih sering selain nanti dari kesulitan-kesulitan di bridgingnya antara My Ibnusina sama punya BPJS Kesehatan, kendala-kendalanya yang biasa banyak itu menurut Mas Mufid atau Mas Indra apa ini? Mas Ian?
Kalau sistemnya udah jalan gitu, tinggal berarti kitanya yang kurang patuh atau seperti apa? Kesalahan-kesalahan apa sih yang sering? Kalau terutama di ini ya, di waktu pendaftaran online ya, itu ada surat kontrol mungkin ya, yang sering terjadi itu surat kontrol tidak dibuatkan kadang-kadang seperti itu, atau lupa membuatkan seperti itu. Kemudian ada lagi kayak punya dua rujukan. Di situ punya dua rujukan, antara rujukan yang misalkan jantung sama paru. Itu cuman seperti itu. Biasanya kalau pasien yang sering terjadi seperti itu nanti komplain ke CS yang di sini, customer service yang di Nusina, untuk dibenarkan. Ini setelah kemudian dibenarkan nanti bisa daftar online lagi, seperti itu ya. Kesalahan bridging pendaftaran online yang di situ. Untuk selebihnya mungkin yang pendaftaran online yang di bridgingnya sering terjadi Mas? Kalau di pendaftaran online itu yang sering itu, tapi dulu sih waktu kita baru implementasi Map Nusina itu sering kali kan miss dalam mengartikan tujuan kunjungan pasien. Jadi untuk pasien yang sulit itu adalah pasien BPJS. Kalau pasien umum sih oke lah, welcome, karena kan ya urusannya langsung pembayaran langsung terjadi. Tapi untuk pasien BPJS itu ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dilengkapi ketika mau berkunjung berobat. Satu, tadi kan yang disampaikan rujukan dari FKTP. Jadi pasien punya rujukan nggak ke poli yang dituju itu. Nah, kalau sudah punya rujukan, pasien itu sudah berkunjung berapa kali dengan rujukan tersebut. Jadi kalau pasien kunjungan pertama kali itu namanya rujukan baru. Kalau pasien berkunjung lebih dari satu kali itu harus dibuatkan namanya surat SKDP atau surat kontrol. Yang gunanya nanti untuk dibuatkan SCP di kontrol selanjutnya. Tanpa adanya surat kontrol ini nanti pasien nggak bisa daftar online. Ya, kemudian nggak bisa check-in di APN. Nah seperti itu. Terus yang ketiga itu pasien yang lintas rujukan. Jadi misalkan pasien rujukannya poli dalam, tapi diagnosnya itu memungkinkan untuk pasien berkunjung ke poli jantung. Nah itu namanya rujukan internal. Jadi pasien petugas harus mengisi formulir di rujukan internal agar pasien bisa daftar online dengan Map Nusina ke tujuan jantung tadi, walaupun tidak sesuai dengan rujukan FKTP. Seperti itu. Ya saat ini sih ya kita masih penyesuaian dari sisi kita mengenalkan teknologi kepada masyarakat, betapa mudahnya daftar online. Selain itu kita juga briefing para petugas perawat agar mematuhi untuk pembuatan surat kontrol dan sebagainya itu. Jadi mulai dari pendaftaran ya teman-teman, pendaftaran, habis itu teman-teman yang di klinik, admin klinik masing-masing itu juga harus aktif untuk mengupdate itu ya. Iya, betul. Surat kontrol. Saling terkait lah, kita harus semua saling terkait untuk bisa melancarkan pelayanan. Oke, berikutnya yang ini yang sering terjadi nih. Kebetulan kan teman-teman di unit pemasaran beberapa kali nemuin untuk di media sosial kita nih, sering melakukan interaksi sama teman-teman sobat sehat lainnya terkait aplikasi My Nusina nih. Untuk yang dilakukan user, apa yang dilakukan jika user ingin membatalkan atau mengubah jadwal pendaftaran nih? Sering pertanyaan seperti itu. Ya. Pengen merubah jadwal kontrolnya gitu. Kalau membatalkan kunjungan yang sudah terlanjur kunjung itu ada fitur pembatalan di situ, di histori kunjungan. Jadi ketika pasien tersebut daftar untuk besok, kemudian ternyata besok halangan, nggak bisa datang. Nah hari itu juga bisa dibatalkan di histori kunjungan, kemudian batalkan kunjungan, gitu aja. Itu udah membatalkan pelayanan pendaftaran di pelayanan gitu. Nah itu nggak untuk besok, untuk melakukan contohnya hari Senin dia membatalkan, untuk hari Selasa, Rabu udah bisa melakukan pendaftaran? Langsung bisa ya? Iya bisa. Oke. Untuk dokumen yang diperlukan harus scan, harus foto itu? Ya itu jadul Mas, itu teknologi jadul. Udah nggak perlu kan berarti kan? Oke, sobat sehat. Jadi udah nggak perlu lagi tuh dokumen-dokumen yang perlu dihapus. Semuanya udah terintegrasi di aplikasi itu ya.
Untuk melakukan pendaftaran anggota keluarga yang lain melalui akun user tersebut itu ada nggak? Kalau sebenarnya apa namanya MyIpnuSina itu bisa untuk mendaftarkan semua anggota keluarga pasien di situ. Yang di KK itu contohnya. Ya, meskipun itu akunnya si pamannya itu untuk mendaftarkan budenya atau ibunya atau siapa itu bisa semua di situ. Asalkan ya itu tadi apa namanya pasiennya pernah mendaftar di sini. Pernah di sini. Ya. Terus nomor WhatsApp-nya itu Ya. udah terdaftar juga ya? Ya, betul. Nomor WA-nya itu. Terus kalau lupa password atau username? Kalau lupa password atau username di situ ada fitur reset password di pengaturan. Nanti di situ akan reset password, nanti dikirimi kode OTP yang WhatsApp ya apa nomornya yang terdaftar dengan WhatsApp tadi. Setelah itu tinggal ganti password baru gitu aja. Wah, jadi sobat sehat untuk di aplikasi MyIpnuSina jika lupa username atau password cukup mudah ya berarti ya. Bisa reset sendiri. Terus untuk yang yang belum memiliki rekam medis ini gimana ini untuk supaya untuk ke depan gimana? Mungkin untuk tantangan berikutnya ini ya, untuk MyIpnuSina ya. Jadi untuk pengembangan kita tuh harapannya memang pasien tuh walaupun pasien lama, pasien baru itu bisa daftar online ya. Bisa. Cuma untuk pasien yang baru ini kita memang harus kerjasama dengan pihak rekam medis, kira-kira kelengkapan apa saja yang harus dibutuhkan agar pasien itu bisa mengisi sendiri secara mandiri lewat aplikasi MyIpnuSina itu tadi itu. Iya sih kan ya, teman-teman di teknologi informasi ini apalagi programmer ini kan dia nunggu ya, atau kadang berperan aktif ya, Mbak atau Mas kita mau ada inovasi baru ini itu coba udah dikomunikasikan udah? Ya dulu kita pernah komunikasikan itu kan, jadi kira-kira dokumen medis apa yang wajib diisi oleh pasien ketika pasien itu mendaftarkan lewat online, tapi pasien itu belum pernah terdaftar di sini. Nah itu kan ada beberapa dokumen yang harus akurat sih untuk kelengkapan dokumentasi rekam medis itu. Nah jadi untuk hal-hal itu memang belum bisa kita cover untuk saat ini. Oh iya Mas, sekalian ingat. Kan kita bisa sama dinas kependudukan ya, di Dukcapil. Itu kita terintegrasi juga nggak itu? Terintegrasi. Jadi satu NIK itu udah keluar tuh nama datanya itu atau gimana? Nomor KTP sih saat ini. Nomor KTP ya. Nomor KTP itu nanti ketika nomor KTP nanti bisa muncul informasi dari pasien itu sendiri. Jadi kita udah sama Dukcapil juga sudah integrasi di situ juga. Iya betul. Oke. Nah terus untuk ini Mas yang di surat rujukan, nah itu tadi yang dibahas Mas Indra ya. Kalau rujukan tidak ditemukan itu gimana untuk menanganinya? Rujukan tidak ditemukan atau SKDP tidak ditemukan ya itu tadi telepon menghubungi ke CS. Customer service-nya rumah sakit kan gitu kan, nanti biar nanti dibantu untuk memudahkan pendaftarannya supaya bisa nanti. Jadi nanti mereka nanti akan menghubungi kita apakah ini kasusnya itu surat kontrolnya itu tanggalnya belum daftar belum sesuai lah, itu nanti biar nanti dibenahi sama CS-nya nanti, kemudian nanti pasien bisa mendaftar kembali. Berarti misal nih kalau saya dari rumah habis itu mau daftar ternyata nggak bisa, berarti saya harus telepon ke IpnuSina atau besok aku harus datang ini? Yang pasti hari itu juga aja nanti hubungi ke CS-nya, customer service-nya, nanti dapat balasan apa, bisa diganti hari itu, terus kemudian kalau sudah selesai dikerjakan sama CS-nya nanti dihubungi lagi untuk bisa didaftarkan kembali hari itu. Nah, oke. Kalaupun memang itu mungkin itu memang nggak bisa, mungkin besok bisa onset lewat anjungan pendaftaran mandiri yang ada di rumah sakit. Nah, untuk anjungan sendiri nih, ngobrolin anjungan di rumah sakit gimana Mas? Anjungan pendaftaran mandiri di IpnuSina udah cukup banyak atau gimana? Ya itu tadi untuk saat ini kan kita lagi dari sisi rumah sakit juga lagi sisi pengembangan
Oh, gedung terpadu rawat jalan. Oh ya, itu. Insya Allah untuk tahun depan itu APM lebih banyak. Rencananya ada 10 APM yang ready untuk melayani pendaftaran pasien tersebut, baik pasien check-in online maupun pasien pendaftaran onsite itu ya. Tapi untuk saat ini kita memang ya kita akui ya kita memang masih kurang. Oh kan kita masih terpencar-pencar gitu. Masih terpencar-pencar, masih secara fasilitas masih kurang lah gitu ya. Tapi itu tidak menghambat untuk pasien daftar online ya. Malah itu malah lebih mudah kan. Jadi pasien nggak perlu antri-antri panjang di loket-loket APM. Jadi pasien daftar online tinggal ambil tiket untuk check-in, tinggal check-in sudah selesai langsung. Nah, setelah check-in mereka langsung untuk ke klinik ya untuk menuju ke klinik. Nah, dari teman-teman programmer nih untuk memastikan keamanan dan rahasia data pasien nih, kan kita udah bridging sama BPJS, bridging sama Dinas Kependudukan, itu untuk jaga data-data kerahasiaan itu apa yang dilakukan? Banyak. Jadi untuk dari sisi jaringan kita juga pakai pengamanan yang berlisensi ya. Tapi tidak bisa kita sebutkan lisensi. Ya, kita pakai lisensi yang akurat dan terpercaya lah itu ya. Agar serangan-serangan dari luar itu bisa terbendung dari sisi jaringan tersebut. Dari sisi server kita juga pakai aplikasi yang tingkat keamanannya tinggi ya. Kemudian kita sepit beberapa bagian sistem itu agar tidak terjadi identifikasi lemot terhadap server seperti itu. Jadi data-data yang sudah tertampung dalam server rumah sakit kita tuh insya Allah secara data kita jamin keamanannya itu ya. Oke. Nah untuk tantangan ke depan nih Mas Indra, Mas Mufid untuk aplikasi MyIbnuSina selanjutnya apa ini? Kalau pengembangan di MyIbnuSina ya? MyIbnuSina atau yang lain lagi? Kalau yang lain mungkin gini, yang mungkin di tahun ini mungkin ada yang kita harus terintegrasi ya, integrasi dengan Satu Sehat namanya. Satu Sehat itu aplikasi dari bridging juga Kementerian di Kesehatan Kementerian Kesehatan itu Satu Sehat. Itu masih tahap developer tapi kita sudah berhasil terkoneksi ke Satu Sehat. Jadi kalau aplikasi Satu Sehat itu nanti kita akan bisa tahu real time. Jadi pasien itu ketika sakit di rumah sakit di sini, dirawat di rumah sakit ini, kemudian diperiksa apa, labnya apa, itu nanti bisa terkonek di mobilenya. Ketika nanti daftar di download Satu Sehat Mobile. Ya, nanti mulai dari labnya, kemudian obatnya, kemudian diagnosanya apa, itu semua sudah masuk ke situ. Nah itu kita sudah berhasil terkoneksi, cuman kita masih dalam developer, jadi belum kita publishkan ke pelayanan. Jadi nanti tetap konsepnya seperti itu. Isi aja kayak pelayanan itu diagnosa, resep obat, nanti si pasien bisa melihat langsung di situ. Oh saya sudah diberi lab, sudah diperiksa lab, kemudian hasilnya seperti ini udah kelihatan semua di mobilenya. Di mobile. Oh iya, jadi nggak perlu banyak aplikasi ya. Jadinya kayaknya dirampingkan di satu aplikasi itu ya, pinginnya ya. Oke. Cukup menarik nantinya. Nah, untuk yang terakhir nih, kenapa sih Mas harus memakai MyIbnuSina? Ya. Kenapa harus pakai MyIbnuSina? Ya tadi kan MyIbnuSina dijelaskan di awal untuk mempermudah pendaftaran online bagi pasien lama ya. Jadi pasien itu bisa mendaftarkan pasien tanpa harus datang ke lokasi. Itu satu, untuk mengurangi kerumunan pasien di waktu tunggu pelayanan di loket depan. Jadi pasien itu bisa mendapatkan nomor antrian di tanggal yang sesuai pendaftaran online tadi tanpa harus ke loket ya untuk mengambil nomor antrian itu. Yang kedua, estimasi waktu pelayanan tadi. Jadi pasien nggak perlu datang meruput subuh atau antri di sini datang malam untuk ambil antrian. Jadi pasien bisa santai sambil duduk-duduk di rumah mendaftarkan keluarganya atau dirinya sendiri ya dengan aplikasi MyIbnuSina itu. Nah, ketika itu dalam waktu hitungan detik sudah dapat nomor antrian yang nantinya akan dipanggil di poli. Lebih enak pakai itulah daripada harus datang onsite dan lain sebagainya itu. Jadi untuk menghindari kita sangat merekomendasikan untuk daftar online agar pasien itu juga mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan tidak memboros waktu seperti itu. Oke sahabat sehat, demikian bincang-bincang kita dengan teman-teman dari teknologi informasi kita hari ini.
betapa pentingnya aplikasi My Ibnusina. Jadi sobat sehat segera daftar online. Bagi sobat sehat yang masih membutuhkan informasi, silakan menghubungi kami di call center 031 395 1239. Sampai ketemu di program Infus selanjutnya. Salam Sehat.